البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Al-Babul Khamis, bab yang kelima, Tarhul Imamil Mas'alata ala ashabih, yaitu seorang imam, seorang pemimpin mengemukakan permasalahan, melemparkan, kalau orang Indonesia bilang, melemparkan permasalahan kepada teman-temannya atau kepada para pengikutnya, liyahtabira ma indahum minal ilim, untuk menguji, untuk mencabar ilmu yang mereka miliki. Baik, apa tujuan didatangkannya bab ini? Yang diinginkan oleh Imam Bukhari adalah yaitu disunnahkan di dalam salah satu metode pendidikan adalah dengan yang seperti itu, yaitu apa? Yaitu memberikan pertanyaan sebelum memberikan jawaban dan penjelasan. Nah, coba ditanya untuk diuji mereka itu, teman-temannya diuji seberapa tinggi level ilmu mereka, seberapakah pemahaman mereka. Sebagaimana itu dijelaskan oleh Al-Karmani rahimahullah di dalam kitab beliau Daruri. Minal ilim, minnya ini adalah bayaniyah, yaitu min tabyin, menjelaskan ma indahum, ma di sini ma mausulah, alladzi indahum minal ilim. Jadi apa yang dicabar yaitu ilmunya mereka. Baik, sekarang kita masuk ke hadisnya. Hadisnya sama dengan yang semalam. Al-haditsus tsani wasitun 62, haddatsana Khalid ibn Makhlad. Qala haddatsana Sulaiman, qala haddatsana Abdullah ibn Dinar, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yang bersabda, inna minasyajari syajarah. Sesungguhnya ada sebatang pokok di antara pepohonan yang ada itu, la yasqutu waraquha, daunnya itu tidak jatuh. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari juga, bahkan Bukhari Muslim, yaitu apa? Tu'ti'u kullaha kullahin, dia selalu mendatangkan buahnya setiap waktu, selalu berbuah. Wa innaha masalul muslim, dan sesungguhnya pokok tadi itu adalah perumpamaan untuk seorang muslim, jenis muslim. Hadisuni mahi, ceritakan oleh kalian kepada saya apa itu. Baik. Qal fawaqa'an nasu fi syajaril bawadi, maka pilihan orang-orang jatuh kepada pepohonan yang ada di pedalaman Arab, pedalaman kampung-kampung Arab Badui. Qala Abdullah fawaqa'a fi nafsi annahan nakhlah, yang jatuh kepada di dalam pilihan saya jatuh kepada pokok kurma. Summa qalu, lalu mereka mengatakan, hadisuna ma hiya ya Rasulullah, ceritakan kepada kami apa itu wahai Rasulullah. Qal hiya nakhlah, Rasulullah menjawab itu adalah pokok kurma. Nah, ini hadisnya sama aja dengan yang semalam. Baik, tapi apa hikmahnya? Nah, sebelum masuk ke situ, kita ikuti urut-urutan di sini. Imam Bukhari meriwayatkan hadis itu dari salah satu guru beliau, Khalid ibnu Makhlad. Beliau ini adalah Abul Haisam Khalid ibnu Makhlad al-Qatwani al-Kufi. Qatwan ini salah satu desa di Kufah sana. Nah, dia Khalid ibnu Makhlad, dia adalah Abul Haisam. Dia sodukun kasirul hadis, tapi apa? Lahu tafarrudat. Kalau kita lihat dalam biografinya di dalam Tahdhib. Baik, kesimpulannya dia itu soduk. Demikian pula dalam takrib lahu afrad, kata Ibnu Hajar, dia soduk, tetapi dia memiliki hadis-hadis yang bersendirian. Makanya sebagian ulama mengatakan bersendiriannya dia ini mungkaroh, riwayatnya mungkar. Tetapi secara umum dia soduk. Baik. Makanya tidak masalah dia diambil hadisnya karena dia soduk, hasanul hadis. Qal haddatsana Sulaiman. Sulaiman ini adalah Sulaiman bin Bilal Abu Muhammad Al-Barbari Al-Madani Al-Qurashi. Beliau dari Barbar. Barbar ini berarti apa? Baduinya orang Maroko dan orang Aljazair. Oh, kalau kita jumpa dulu, anak punya teman banyak orang-orang Barbar Aljazair itu, memang besar-besar. Sampai sebagian teman kita orang Jawa dan Sumatera ya, berani kecil-kecil gelak ya. Oh, Anda ini
sisa-sisa dari kaum Ad dan Samud ke? Mereka pun gelap juga. Orang Eropa Eropa. Iya mungkin. Ini barbari. Ini Sulaiman bin Bilal. Beliau sikoh dan juga apa fatih, dan beliau ahli ibadah. Jadi walaupun beliau orang pedalaman, tetapi beliau fatih. Beliau sikoh, hafalannya hebat sekali, dan beliau orang soleh, rajin ibadah. Abu Muhammad Sulaiman bin Bilal. Makanya hadisnya ada dalam Kutubus Sittah. Memang orangnya ini termasuk nomor 1 di zamannya. Nah, beliau Madani Quraisy. Quraisy karena apa? Maulanya mereka. Karena kita tahu para sahabat mereka berperang di bawah kepemimpinan Umar itu sampai ke wilayah Eropa, ke wilayah Afrika, bahkan sampai ke Cina dan seterusnya itu. Nah, kemudian banyak keluarga-keluarga yang masuk Islam, maka jadi maula bagi para sahabat tadi. Nah, di antara keturunan mereka adalah ini Sulaiman bin Bilal. Jadi ulama yang sangat hebat. Baik, Madani. Qala haddatsana Abdullah bin Dinar. Ini telah kita lewati semalam biografinya. Dia adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Dinar Al-Madani. Beliau siqah, kasirul hadis. Ani bin Umar. Ibnu Umar juga semalam telah kita lewati. Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab al-Adawi al-Madani, ma'ruf, termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi kesimpulannya sanadnya hasan karena Khalid bin Makhlad, tetapi diperkuat oleh riwayat yang sangat banyak. Imam Bukhari akan menyebutkan hadis ini boleh jadi lebih dari 10 tempat dengan sanad yang lain-lain. Baik. Dan masing-masing hadis beliau datangkan karena ada hikmah yang diinginkan di situ. Baik. Nah, sekarang apa hikmahnya? Hadis semalam sama dengan hadis yang sekarang ini. Tetapi hikmahnya adalah Bukhari mendatangkan guru yang lain, riwayat dari guru yang lain. Kalau semalam adalah dari Qutaibah bin Sa'id, yang mana inti pembahasan yang diinginkan Bukhari semalam adalah ucapan haddatsana. Adapun untuk malam ini dengan riwayat Khalid bin Makhlad, yang diinginkan Bukhari adalah bahwasanya di antara faedah hadis ini seorang pemimpin atau seorang cikgu, dia dalam mengajar muridnya di antaranya adalah dengan tanya jawab, menanyai muridnya lebih dulu sebelum memberikan ilmu, untuk mencabar siapa yang paham, siapa yang belum paham, dan seterusnya. Baik. Kemudian hikmah kedua, ada perbedaan riwayat. Apa itu? Ini kita lihat untuk hadis yang semalam, setelah Nabi mengatakan sesungguhnya ada sebatang pokok yang daunnya tidak jatuh dan dia itu adalah perumpamaan seorang muslim, Rasul mengatakan apa? Fahadisuni, pakai fa. Tapi untuk yang sekarang, untuk riwayat yang malam ini, Rasul mengatakan hadisuni tanpa fa. Wah, apa ini hikmahnya? Ini dibahas oleh para pensyarah, bukan sekedar menulis, tapi memang ada tujuannya. Yaitu kalau hadis yang semalam fa-nya ini adalah fa jawabun li syartil mahdzuf, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Karmani rahimahullah. Memang ilmu nahwu itu terkadang apa buat kita peluh, tapi nikmat kita. Karena apa? Jiwa olahragawan kalau berolahraga suka dia. Nah, kita olahraganya olahraga ilmiah, peluhnya peluh ilmiah. Nah, itu nikmat, terasa nikmat. Untuk yang semalam itu seakan-akan Nabi mengatakan in fahimtum dzalik fahaddisuni, yaitu ada syarat yang tersembunyi. Apabila kalian paham perumpamaan tadi, maka ceritakanlah kepada saya, ada fa. Adapun yang sekarang di hadapan kita tanpa ada fa, innaha masalul muslim hadisuni, berarti ini polanya adalah sekedar apa? Atof biasa. Yaitu Rasulullah tidak mensyaratkan kepada para sahabat, jika kalian paham, sama saja kalian paham atau tidak paham, coba ceritakan kepada saya. Nah, makanya ini polanya sekedar pola atof, bukan pola syarat. Inilah diantara hikmahnya. Nah, kemudian qal fawaqa'an nasu fi syajaril bawadi, pilihan orang-orang jatuh pada pokok, pada pohon yang tumbuh di perkampungan, di pedalaman Arab, yang nampak rindang, nampak indah, dan seterusnya itu. Qala Abdullah fawaqa'a fi nafsi annahan nakhlah. Sementara Abdullah ibnu Umar mengatakan pilihan di dalam jiwa saya jatuh pada pokok kurma.
Karena Nabi tidak sekedar menyebutkan keindahan, tetapi yang beliau sebutkan adalah daunnya itu kuat. Sementara tanaman biasa itu kalau sudah menguning daunnya senang jatuh. Sementara kalau pokok kurma itu daunnya susah untuk jatuh, tetap dia itu kuat. Ikatan di dalam sel-sel dia itu kuat. Maka bukan pokok bawadi tetapi pokok kurma. Disebutkan oleh Al-Karmani rahimahullahu taala bahwasanya ini mengisyaratkan kebanyakan yang hadir waktu itu mereka langsung memikirkan karena muslim itu adalah orang yang baik, maka penampilannya bagus. Berarti apa? Tanaman yang di pedalaman Badui kot, yang di kota-kota tidak ada, kota-kota di Madinah tidak ada. Baik. Nah, mereka memikirkan itu dan mereka lalai dari apa yang lebih bagus dari itu. Walaupun penampilannya tidak bagus, tetapi pokok ini lebih sesuai, yaitu betul-betul ikatan batinnya, jiwanya itu kuat sampai di daunnya walaupun sudah menua itu tidak senang untuk jatuh. Dan dalam riwayat yang lain selalu mendatangkan buah. Sementara kalau tanaman-tanaman biasa itu dia ada musimnya. Sementara kalau kurma dia tidak terikat oleh musim. Asalkan bajanya bagus, asalkan gizinya itu bagus, dia setelah usianya cukup dia akan terus berbuah sampai tua. Nah, ini dipahami oleh Abdullah yang tidak dipahami oleh orang lain. Nah, dari sini maka yang berjaya untuk mengetahui kebenaran tadi adalah Abdullah. Cuma sayangnya apa? Abdullah tidak mau cerita kepada Nabi tadi. Nah, untuk riwayat ini tidak disebutkan Abdullah mengatakan istahya itu. Enggak disebutkan kan di sini. Kalau riwayat yang semalam Abdullah mengatakan saya merasa malu. Tapi untuk yang riwayat ini tidak disebutkan itu. Yaitu apa? Zahirnya ini diringkas oleh Khalid bin Makhlad atau gurunya. Tak masalah karena inti pembahasannya bukan masalah rasa malu dari Abdullah, tapi inti pembahasannya adalah cabaran Nabi kepada para muridnya itu. Adapun untuk lafaz istahya itu nanti ada bab khusus di dalam Sahih Bukhari ini, akan dibahas oleh Bukhari tentang adab anak-anak kepada orang tua dan sebagainya. Kemudian lalu para sahabat mengatakan, haditsna ma hiya ya Rasulullah, ceritakan kepada kami apa itu wahai Rasulullah. Ini menunjukkan semangat para sahabat untuk tahu kebenaran. Walaupun mereka sendiri tadi punya pilihan, tapi mereka tak mampu untuk memastikan betulkah pilihan kami ini tepat. Maka mereka ingin tahu jawaban yang benar kepada Nabi. Tidak kemudian terserah ucapan Nabi apa, saya tak kisah, yang penting saya sudah punya ijtihad sendiri. Tak, para sahabat ingin tahu yang betul apa, sehingga kami rujuk. Kalau kami betul, alhamdulillah bersyukur atas taufiknya. Kalau kami keliru, kami segera memperbaikinya. Maka mereka tanya, ceritakan kepada kami wahai Rasulullah, apa tanaman tadi itu? Qal hiya nakhlah. Rasulullah menjawab, itu adalah pokok kurma. Baik. Hadisnya sampai di sini. Kita masuk bab baru tak ya? Ini babnya akan agak panjang. Kalau nggak apa, kita baca sikit aja sebagai pembukaan. Qala Imamul Bukhari rahimahullah, al-babus sadis, bab ma ja'a fil ilm. Bab yang keenam, yaitu riwayat yang datang tentang ilmu. Dulu waktu di Ambon, ana mengajarkan kitab, tapi kitab nahwu, al-babus sadis. Orang-orang pada gelak. Ada bab yang sadis katanya. Sadis. Ada. Ini bahasa Arab, bukan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Sadis. Apa? Tak. Kalau Ambon mereka ada kebanyakan sukunya itu terbagi dua. Ada yang Bugis yang macam Cina itu. Ada yang dari Buton. Buton mirip orang Jawa. Nah, Papua sikit. Jawa sikit juga. Maluku ya, itu Maluku. Karena memang banyak kerajaan dulu, kerajaan kecil-kecil. Baik, kita lanjutkan. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari tentang bab ini adalah yaitu pembahasan tentang hakikat keutamaan ilmu. Hakikat ilmu dan keutamaannya. Baik, maja'a fil ilm. Untuk hakikat ilmu sendiri, alhamdulillah telah kita lewati bahwasanya definisi ilmu adalah apa?
yaitu idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jazima, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin dalam syarah Ushul Salasah itu, mengetahui sesuatu sesuai hakikatnya dengan pengetahuan yang pasti, atau seperti yang telah kita lewati juga dari ucapan Al-Munawi rahimahullah, ucapan siapa waktu itu? Ar-Raghib Al-Asbahani di dalam kitab beliau Mufradat Al-Fadil Quran, bahwasanya ilmu adalah i'tiqadus syai' ala haqiqatihi i'tiqadan jazima, meyakini sesuatu sesuai dengan kenyataannya, dengan keyakinan yang pasti. Atau juga seperti yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, yang namanya ilmu, kalau ilmu itu kembali kepada fi'il, adalah yaitu proses, yaitu apa? Yaitu naqlu suwaril ma'lum min kharij ila dakhilidz dzihn, yaitu memindahkan gambaran dari objek yang tengah diketahui itu dari luar ke dalam pikiran kita. Itulah ilmu. Seperti apa? Seperti ada kereta Toyota mungkin, atau kereta Proton di luar, kita tengok, kita perhatikan baik-baik, hakikatnya kita sedang memindahkan gambaran kereta tadi ke dalam pikiran kita, sehingga terbentuk ilmu di dalam pikiran kita. Itulah yang namanya ilmu, memindahkan gambaran sehingga terbentuk pemahaman dan seterusnya. Kenapa? Memang makanya disyaratkan apa? Punya akal yang baik. Nah, untuk orang yang akalnya lemah, jelas susah untuk mendapatkan ilmu. Apalagi orang yang kena schizophrenia, mungkin gambarannya malah kacau nanti. Ini kereta dianggap ini onta kok. Nah, itu kacau dia. Baik. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa qur rabbi zidni ilma. Baik, Allah berfirman kepada nabinya, dan ucapkanlah wahai Rabbku, tambahilah saya ilmu. Dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsir beliau bahwasanya ayat ini menunjukkan ketinggian nilai dan kemuliaan ilmu, karena Allah tidak memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan harta atau tambahan kedudukan dunia ataupun mungkin masalah kebangsawanan atau apa, tetapi Allah memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan ilmu, menunjukkan ini ilmu itu adalah sesuatu pemberian yang sangat tinggi, karena tidaklah Allah memilihkan sesuatu untuk nabinya kecuali pasti yang terbaik. Tatkala Allah memerintahkan nabinya untuk minta tambahan ilmu, tahulah kita bahwasanya kurnia yang berupa ilmu ini kemuliaannya sangat tinggi, dan dalil-dalilnya banyak. Insya Allah sepanjang pembahasan Kitabul Ilm ini kita akan melewati dalil-dalil yang banyak tentang keutamaan ilmu. Baik, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Istiqamah, setelah menyebutkan dalil banyak sekali tentang masalah akal, tentang masalah tafakkur yaitu berpikir, tentang masalah tafahum yaitu mencari pemahaman, dan dalil-dalil tentang ilmu, di antaranya dalil ini Rabbi zidni ilma. Beliau mengatakan dalil dalam Quran banyak sekali membicarakan tentang perkara ini, menunjukkan tingginya nilai ilmu, betapa mulianya ilmu itu. Tapi ilmu yang mana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah. Ilmu ketika disebutkan secara mutlak maksudnya adalah ilmu syar'i. Demikian pula dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, ilmu ketika disebutkan secara mutlak dalam Quran wa Sunnah maksudnya adalah ilmu agama ini, bukan ilmu bagaimana cara menang dalam perjudian. Itu tidak termasuk dalam pembahasan, atau ilmu matematika atau chemistry atau fisik atau biologi, tak masuk di sini. Karena apa? Ini bukan ilmu yang menjadi inti untuk diturunkannya kitab suci dan diutuskannya para nabi. Baik, maka istilah ilmu dalam Quran wa Sunnah ketika disebutkan secara mutlak dia adalah ilmu syar'i. Baik, disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih, bahwasanya para ulama membagi ilmu menjadi sekian banyak tingkatan. Tingkatan yang tertinggi adalah pengetahuan tentang Allah dan Rasulnya dan syariatnya. Jadi memang ilmu yang tertinggi memang itu, ilmu yang terkait dengan agama ini. Baik, kenapa? Karena kemuliaan ilmu itu sesuai dengan kemuliaan objeknya. Sebagaimana dijelaskan Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah, syaraful ilm bi syarafi ma'lumih. Kemuliaan ilmu itu sesuai dengan kadar kemuliaan objeknya. Baik, sementara
Apa yang mewujud di alam semesta ini yang paling mulia? Jelas Allah Ta'ala. Maka pengetahuan tentang Allah itu adalah pengetahuan yang paling mulia. Dunia ini tak ada apa-apanya. Kita sendiri tahu bahwasanya bumi ini bagaikan debu saja di lautan alam semesta ini. Tak ada apa-apanya pengetahuan tentang bumi, pengetahuan tentang dunia. Bahkan Allah Ta'ala berfirman mencela orang-orang kafir, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang perkara-perkara lahiriah dari kehidupan dunia, namun mereka lalai dari akhirat. Sebagaimana celaan Allah terhadap orang-orang yang memesong, yang tidak mau ikut syariatnya. Allah berfirman, fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya dzalika mablaghuhum minal ilm. Maka berpalinglah engkau wahai Rasulullah dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan dia tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia saja. Itulah puncak tertinggi dari pengetahuan mereka. Sekedar apa? Masalah duniawi saja. Ini menunjukkan ilmu yang dipuji-puji Allah dalam Quran was sunnah itu adalah ilmu syariat ini. Baik. Kelanjutannya akan dibahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.